biasa, fantastis, yes. Nah Kak ya, ke Papa dan Mama juga kita pengen tahu dong ya gimana kabarnya. Oleh karena itu kita sapa yuk ya, apa kabar Mama dan Papa semuanya? Sehat, ceria, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Ya kakak-kakak, ini masih semangat pasca tentunya ya Kak ya. Baru ya, Kakak. seminggu ya, baru seminggu yang lalu seminggu kita yang lalu. merayakan pasca ya Kak ya. Pasca itu adalah ya kayak kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati ya. Jadi Yesus yang kita sembah itu ya kakak-kakak bukan lagi mati, bukan lagi disalibkan, terpapar terpaku di kayu salib, tetapi dia sudah bangkit, dia sudah menang ya. Oleh karena itu adik-adik ya, atas kemenangan ya Yesus, maka tentunya kita harus melakukan apa Kak? Melakukan kebaikan ya, melakukan kebaikan buat kita semuanya. Oleh karena itu adik-adik ya, sebelum kita memulai ya ibadah kita pada hari ini, mari dulu kita bangkit berdiri ya. Kita mau ice breaking ya. Kita mau memecah suasana ya kekakuan supaya kita bisa lebih bersuka cita. Karena apa? Karena kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Kira-kira apa ya Kak lagu yang mau kita nyanyikan? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke adik-adik, setelah tadi kita ice breaking, kini tiba saatnya kita untuk saat terus sejenak. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala kita. Berdoa, mulai. Selesai. Adik-adik semuanya, kembali kita mau bernyanyi adik-adik ya. Ada satu judul lagu, apa ya Kak ya? Cuip, Cuip. cuip ya. Cuip, cuip itu apa sih ya Kak ya? Apa tuh cuip, cuip? Cuip, cuip, Apa cuip. Kak?
Apa Itu ya suara kira-kira? burung, Kayak Kak? suara burung ya. Iya. Kalau suara burung berarti dia apa ya, suaranya nyaring, ya kan? Kenceng ya kedengaran ya. Jadi merdu sekali. ya mungkin sama ya seperti suara burung itu, kita juga mau bernyanyi ya Kak ya, kita Iya, mau Kak. apa dengan sukacita memuji nama Tuhan ya. Kita nyanyi dengan judul apa tadi? Cuip, cuip. Yuk. Yuk, goyangkan badannya adik-adik. Semangat kita dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak sekolah minggu ikut doa yang mengucapkan, Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Ya adik, kini tiba saatnya kita menyaksikan ayat mingguan yang dibawakan oleh perwakilan Horong 3. Shalom, nama saya Gita Mainar Simanjuntak. Saya mau membacakan ayat mingguan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Shalom kakak sekolah minggu, saya Kristabella. Hari ini saya ingin membacakan ayat mingguan Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihatku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Apa ya Kak ya? Ayat bulanan ya dari huruf 3 ya. Tentu dong ya. Kita juga akan mau menyaksikan nih ya saksian pujian dari huruf balita ya. Di sini ada guru balita nih, kira-kira apa ya Kak judul lagu yang mau dinyanyikan nantinya? Bebas saja ya Kakak. Ada 4 orang nanti yang nyanyi. Oke ya, jadi ya adik-adik ada 4 orang yang akan bernyanyi nanti. Untuk itu kita saksikan secara bersama-sama. Shalom kakak, hari ini aku mau nyanyi lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan di hidup ini. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, bagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tahannya nanti ku tak bergaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Terima kasih. Hai kakak sekolah minggu, saya akan menyanyikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih kakak sekolah minggu. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu di hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Rasti, berusia 8, menyanyikan pujian ini. Walau ingat
Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Enggak. Terima kasih teman-teman. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan ayat mingguan dari kakak dan abang kita Horong 3 dan juga kita telah menyaksikan puji-pujian dari Horong Balita, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu puji-pujian kita yang berjudul Percaya Saja. Ya, jadi kita harus percaya ya Kak, sekalipun Iya. kita tidak melihat. Iya adik-adik ya, kita aminkan percaya saja. Kamu percaya, kita percaya, semua kita percaya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semangat lagi. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan lagi percaya saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagimu anak-anak dimanapun engkau berada. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah ini. Tuhan cukupkan sukacita kami. Yesus menang melawan maut. Yesus bangkit. Dan biarlah anak-anak di rumah yang mengikuti ibadah, biarlah mereka hidup karena Tuhan yang punya hidup. Dan Tuhan yang memberkati mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingnya. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan di kebaktian hari ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dengarlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didamus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, Thomas adalah orang yang percaya kalau dia melihat. Percaya karena dia bukan tidak mengenal Tuhan. Namun Thomas menjadi karakter dari murid Yesus yang perlu mewakili kita. Kita juga banyak yang gak percaya ketika kita tidak melihat. Contoh, tidak percaya kalau Tuhan ada di sekitar kita. Kalau Amang tanya, di mana Tuhan di sekitarmu? Di sini, di belakang, atau sedang bersama dengan papa atau mama? Tuhan ada di mana sekarang? Ketika Yesus bangkit, ketika Yesus hidup dan diberi hidup oleh Allah Bapa, Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena Yesus adalah sahabat dari manusia. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mau berkorban bagi orang lain. Thomas menjadi murid Yesus dari sekian perjalanan pelayanan Yesus. Thomas bukan hal yang baru baginya untuk bertanya apakah Yesus bangkit. Namun Thomas ingin membuktikan secara penglihatannya bahwa dia akan percaya dengan penglihatan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan juga bisa gagal dalam percaya. Thomas menjadi perwakilan dari dirimu dan diri Amang Pendeta. Kalau ada orang yang tidak percaya sebelum dia melihat, sebenarnya tidak ada perbedaan. Dia percaya sama Tuhan ketika dia melayani, percaya kepada Tuhan ketika Yesus naik ke sorga. Yesus yang sudah memenangkan kita bukan harus dilihat dengan mata, dengan penglihatan. Namun Yesus lihatlah dengan imanmu. Iman dilatih dengan apa? Mendengar firman Tuhan, mendengar nyanyian-nyanyian Tuhan, dan mendengar kesaksian orang tentang kebaikan Tuhan. Aku sembuh setelah aku berdoa. Aku menjadi anak pintar karena aku rajin belajar dan aku berdoa. Adalah cara yang baik di mana anak-anak yang benar-benar percaya kepada Tuhan haruslah belajar dari Thomas. Anak-anakku yang terkasih, satu kebanggaan dari kita adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang luar biasa karena kita sudah dimenangkan. Beban hidup sudah lebih sedikit. Karena apa? Karena Tuhan tahu benar bagaimana kita ketika kita sakit, ketika kita bergumul, orang tua sakit, dan ketika kita belajar dengan begitu lelahnya, Tuhan hadir di tengahmu. Karena Tuhan mendengar doamu. Tuhan mengetahui keinginanmu. Namun Tuhan sedang mempersiapkan segalanya bersamamu.
Belajarlah dengan baik karena Tuhan yang sempurnakan. Hormati orang tuamu karena kelak ketika kamu menjadi orang tua, kamu juga dihormati oleh anak-anakmu. Ketika kamu menghargai orang sekelilingmu, esok mereka juga akan menghargaimu. Karena kita tahu bahwa Yesus yang dekat itu adalah Yesus yang membangkitkan dari rasa takut, membangkitkan kita ketika kita mulai kita khawatir, karena Yesus adalah sahabatmu. Anak-anakku yang terkasih, biarlah kemenangan Yesus, kekuatan Yesus, kebangkitan Yesus memberi kekuatan baru untuk percaya bahwa Tuhan itu bangkit. Tuhan katakan, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Biarlah kamu semuanya percaya kepada Tuhan. Kita, Amang Pendeta, walaupun kita tidak melihat kebangkitan secara langsung, namun kita percaya bahwa para murid yang dulu bersaksi, bahwa dulu para orang-orang di Israel yang bersaksi, dan firman Tuhan yang bersaksi hari ini adalah cara kita percaya Tuhan mengasihimu. Karena itu, tetaplah semangat dan tetaplah teguh dalam doamu, setia dalam beribadah, karena ibadah online adalah ibadah juga. Ibadah online ini bukan menonton. Ibadah online adalah cara kita untuk bersikap mencari solusi di masa pandemik, karena dirimu pun belum diperbolehkan sekolah. Gereja juga bukan tidak mau mengadakan sekolah minggu secara langsung, namun gereja percaya walaupun kamu di rumah, walaupun kamu bersama orang tua, kamu tetap menjaga iman. Kamu berdoa karena Tuhan berkata, barang siapa percaya tanpa melihat adalah orang yang berbahagia. Selamat hari Minggu. Tuhan Kristus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami diajarkan tentang Thomas. Thomas menjadi ciri dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sebelum dia melihat. Walaupun kami kemarin seperti Thomas tidak percaya dan kami bersikap seolah-olah kami tidak mengenal Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui nyanyian, melalui puji-pujian, melalui kesaksian orang lain bahwa Tuhan telah merawat dan memulihkannya. Dan kami mendengar dan membaca firman Tuhan. Firman-Mu lah kekuatan kami untuk percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati hidup kami Tuhan, berkati anak-anak. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan sekolah minggu di gereja ini. Biarlah anak-anak boleh bersabar, karena kerinduan kami adalah bersemu dengan mereka. Karena kami dipulihkan, Indonesia dipulihkan, dan setiap orang boleh mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita mau memberikan apa ya Kak ya? Kita Persembahan. Yes, kita mau memberikan persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, jadi seperti pujian ini yang mengatakan kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sembari memuji Yesus, juru selamatku. Ya, juru selamatmu, juru selamat kita semua. Yuk kita nyanyikan Kidung Jemaat 302 dengan judul Ku Beri Persembahan. Ya, aduh sesuatu banget ya adik-adik. Kita nyanyikan dengan sukacita.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.